Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bab 7, masih tentang hubungan antar garis. Ya. Nah, tapi maksud bab materinya adalah sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi hari ini kita akan belajar matematikanya menghitung sudut-sudut atau mengetahui beberapa jenis sudut ya. Nah, hari ini siapkan garis busur untuk anak-anak bisa menghitung berapa jumlah sudutnya ya, atau menghitung besaran sudutnya ya. Jangan lupa siapkan garis busurnya. Nah, ya, kita hari ini akan belajar sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, sudut merupakan daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus, jadi garis A dan B. Nah, akhirnya ya garis tersebut disatukan dan berpotongan di satu titik. Nah, kedua garis lurus tersebut A dan B itu disebut kaki sudut. Sedangkan garis ya yang membentuk sudutnya atau yang berpotongan dengan garis lurus tersebut disebut titik sudut. Jadi ya garis lurus itu dua-duanya A dan B disebut kaki sudut, dan titik O, garis yang menggabungkan garis lurus atau yang berpotongan itu disebut titik sudut ya. Jadi anak-anak harus bisa mengetahui mana yang namanya kaki sudut, mana yang namanya titik sudut. Nah, sudut ini adalah namanya sudut AOB, sudut BOA, atau sudut O. Nah, sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis adalah jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Nah, jenis sudut yang terbentuk antara lain nanti akan Bu Sari jelaskan di slide selanjutnya ya. Ini adalah jenis-jenis sudutnya. Yang pertama ada sudut sehadap, terus sudut bertolak belakang, ada juga sudut berseberangan dari dalam dan sudut berseberangan dari luar. Nah, yang pertama Bu Sari bahas adalah sudut-sudut sehadap memiliki besaran yang sama. Sudut yang sehadap memiliki besaran yang sama adalah sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, sudut D dengan sudut H. Lalu yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang memiliki besaran yang sama, yaitu sudut A dengan sudut D ya, masih dalam satu garis. Jadi sudut yang bertolak belakang memiliki besaran yang sama itu satu garis ya, satu garis. Sedangkan sudut sehadap itu beda garis ya. Anak-anak harus mengingatnya ya, kalau bertolak belakang memiliki besaran sama itu sama garisnya. Tapi kalau sehadap itu beda garis, tapi kalau bertolak belakang itu garisnya masih di garis yang sama. Jadi A itu bertolak belakang dengan sudut D, sudut B bertolak belakang dengan sudut C, sudut F bertolak belakang dengan sudut G, dan sudut E bertolak belakang dengan sudut H. Nah, sedangkan sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besaran yang sama. Dalam itu berarti di dalam garis, ya. Seperti C, D, E, F itu di dalam garis, lalu A, B, G, H itu di luar garis. Jadi anak-anak harus bisa membedakan sudut dalam dan sudut luar. Ya, sudut dalamnya yaitu C berseberangan dengan F, lalu D berseberangan dengan E. Sedangkan sudut luarnya ya yang berseberangan, A berseberangan dengan H, B berseberangan dengan sudut G. Jadi anak-anak harus mengetahui sudut dalam dan sudut luar ya. Perlu diingat-ingat, jangan sampai salah nanti jawabannya salah. Nah, sekarang kita kerjakan latihan soal halaman 136 ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, perhatikan gambar di samping kemudian tentukan. Soal nomor 1. Pasangan sudut sehadap. A itu berhadapan dengan C, B dengan D,
E dengan G, F dan dengan H. Jadi yang sehadap ya. Sudutnya yang sehadap. Lalu nomor 2, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Ya, bertolak belakang itu berarti satu garis, kalau berhadapan tadi beda garis. Ya, kita cari A dengan F, B dengan E, C dengan H, dan D dengan G. Ya, jadi Bu Sherly tegaskan lagi, sudut sehadap itu beda garisnya. Sedangkan sudut yang bertolak belakang itu sama garisnya ya. Lalu yang nomor 3, sudut yang sehadap dengan sudut B tadi adalah sudut D. Nah, sekarang sudut dalam berseberangan dengan sudut D. Berarti kalian harus mencari sudut dalam. Sudut dalam itu berarti yang ada di dalam garis. Yang ada di dalam garis BFCG. Nah, itu yang dicari adalah yang berseberangan. Maka sudut dalam yang berseberangan dengan sudut D adalah sudut F. Seperti itu ya. Lalu sudut nomor 5 ya. Sudut luar. Berarti kalian harus mencari sudut luar AEDH. Berseberangan yang besarnya sama dengan sudut E. Ya, sudut E berseberangan dengan sudut D ya. Berarti sudut luar yang berseberangan dengan sudut E adalah sudut D. Nomor 2. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di samping. Jadi kalau sudutnya lurus itu 180 derajat. Terus ada sudut siku-siku itu 90 derajat. Sudut lancip di bawah 90 derajat ya. Jadi sudut lancip itu di bawah 90 derajat, sudut lurus 180 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, terus sudut tumpul di atas 90 derajat sampai 180 ya. Nah, sekarang kita hitung menggunakan garis busur ya. Tadi Bu Sherly sudah menghitung sudut A itu 35 derajat, sudut G 35 derajat, sudut D 145 derajat, sudut F 145 derajat, sudut H 145 derajat. Jadi anak-anak bisa menghitungnya menggunakan busur ya. Menggunakan busur ya, menghitung besaran sudut yang ada pada garis-garis tersebut. Nah, tugas matematika kali ini anak-anak mengerjakan soal latihan ulangan bab 7 paket 1 halaman 137 sampai 138 pilihan ganda 1 sampai 10. Ya. 1 sampai 10 pilihan ganda saja. Jawabannya boleh ditulis di buku tulis, juga boleh ditulis di buku paket. Nah, jawaban difotokan dikirim ke Bu Guru ya. Nah, jangan lupa juga informasi untuk anak-anakku sekalian, tanggal 31 Maret hari Rabu, kalian ulangan harian matematika bab 7 materi hubungan antar garis. Jadi minggu depan hari Rabu kita ulangan ya. Tadi sudah disepakati ketika di Zoom, anak-anak memilih ulangan tertulis dengan 5 soal ya. Alhamdulillah sudah selesai Bu Sherly menyampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Karena sebentar lagi kalian akan naik kelas 5 ya. Itu saja dari Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.